Halo adik-adikku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Nanti juga kita akan membahas tentang bagan diagram kegiatan ekonomi 2 sektor dan 3 sektor atau yang lazim dikenal dengan istilah diagram circular flow. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Nah, dalam pelaku ekonomi, dalam perekonomian Indonesia itu ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen atau yang dikenal dengan RTK. Yang kedua itu adalah rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi. Yang pertama itu adalah namanya rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen atau bisa disingkat dengan nama RTK. Tugas dari rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen itu adalah menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua yaitu mengkonsumsi barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya itu ada namanya rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen di sini fungsinya adalah untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang keempat yaitu sebagai agen pembangunan. Itu baru 2 tugas dari pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen dan rumah tangga produsen. Selanjutnya itu peran pelaku ekonomi dari rumah tangga negara atau pemerintah dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara itu tugasnya adalah sebagai pengatur perekonomian. Yang kedua sebagai produsen dan konsumen. Dan yang ketiga yaitu sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Yang keempat itu adalah masyarakat luar negeri. Dalam hal ini, masyarakat luar negeri itu bergerak sebagai eksportir dan importir barang dan jasa. Yang kedua yaitu sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir yaitu sebagai pendukung perekonomian negara. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan membahas tentang diagram circular flow atau diagram kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagan kegiatan ekonomi 2 sektor. Namanya saja kegiatan ekonomi 2 sektor, maka kegiatan ekonomi 2 sektor ini diikuti oleh 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Pertama-tama, yaitu rumah tangga konsumen itu akan menyerahkan yang namanya faktor produksi. Nah, faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen ini akan dijual di pasar input namanya. Nah, seluruh faktor produksi ini nantinya akan dibeli oleh rumah tangga produsen. Setelah itu, rumah tangga produsen itu akan membayar segala faktor produksi yang dibeli dari rumah tangga konsumen. Hasil pembayaran itu berupa uang. Uang itu juga disalurkan melalui pasar input. Hasilnya dari pasar input ini akan diserahkan kepada rumah tangga konsumen. Itulah secara singkat alur dari kegiatan ekonomi penjualan faktor produksi. Sekarang, tugas dari rumah tangga produsen itu adalah mengolah seluruh faktor produksi yang ada. Yang pertama, ketika rumah tangga produsen sudah mengolah faktor produksi yang dibeli dari rumah tangga konsumen, maka akan menghasilkan sebuah barang dan jasa. Sebuah barang dan jasa ini nantinya akan dijual di namanya pasar output. Dari pasar output ini, maka rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa itu di pasar output. Ketika rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa, maka dia
kewajiban untuk membayar segala sesuatunya yang berhubungan dengan barang dan jasa, maka dia harus membayar dengan namanya uang. Uang itu pun diserahkan kepada pasar output yang nantinya akan disalurkan kepada rumah tangga produsen. Itulah kegiatan alur dari bagan ekonomi dua sektor. Selanjutnya, bagan kegiatan ekonomi tiga sektor. Bagan kegiatan ekonomi tiga sektor ini sama dengan kegiatan ekonomi dua sektor. Hanya saja yang berbeda di sini itu adalah ada tiga pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, dan yang terakhir itu adalah pemerintah. Alurnya sama dengan yang tadi, yaitu rumah tangga konsumen menyalurkan faktor produksi yang dibeli oleh rumah tangga produsen. Dan terus rumah tangga produsen itu membayar sejumlah uang untuk membayar faktor produksi yang tadi. Rumah tangga produsen juga akan mengolah seluruh faktor produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa, dijual di pasar output. Nah, di pasar output ini nanti barang dan jasa akan disalurkan kepada konsumen. Ketika konsumen membeli barang dan jasa, konsumen itu wajib yang namanya membayar sejumlah uang, dan uang itu akan disalurkan kepada rumah tangga produsen. Nah, apa imbal baliknya kepada pemerintah? Rumah tangga konsumen karena dia mendapatkan uang atas faktor produksinya, maka dia wajib membayar pajak kepada pemerintah. Begitu juga rumah tangga produsen. Dia menghasilkan barang dan jasa dan memperoleh uang, dia wajib membayar pajak kepada pemerintah. Di lain sisi, apa yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga produsen dan konsumen karena sudah membayar pajak, maka pemerintah itu wajib menyediakan yang namanya fasilitas publik dan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ketika pemerintah membutuhkan sesuatu, pemerintah juga boleh mengambil yang namanya faktor produksi di pasar input. Dengan catatan, pemerintah juga harus membayar sejumlah uang untuk membeli faktor produksi itu. Sama halnya juga pemerintah ketika menginginkan barang dan jasa, maka pemerintah juga wajib membayarnya dengan sejumlah uang dan diserahkan ke pasar output. Oke, untuk adik-adikku sekalian, sekianlah penjelasan tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia serta diagram circular flow atau kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia atau alur kegiatan ekonomi dua sektor dan tiga sektor. Sampai jumpa.